Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nurul, silahkan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Sehat-sehat semua kan? Sehat, Bu. Biasa. Pertama, Ibu mau absen dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Junior, Bu, nggak hadir. Sekretaris siapa? Hana, Bu. Hana, nanti bantu catat ya, Nak. Siapa aja yang hadir. Baru serahkan kepada Ibu. Baik, Bu. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Materi kita apa hari ini? Hukum 2 Newton, Bu. Iya, hukum 2 Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan belajar mengajar ini, siswa diharapkan mampu, yaitu yang pertama, menjelaskan dan menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Dan yang kedua, menerapkan hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda sebagai prinsip dasar dinamika suatu gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak gimana bunyi hukum 2 Newton? Saya, Bu. Iya, silakan. Bunyi hukum 2 Newton itu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding terbalik lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, Bu. Nah, iya benar. Bunyi hukum 2 Newton itu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Untuk anak Ibu Desi, tolong share screen-kan videonya, Nak.
Sudah diamati video yang kita tampilkan tadi? Sudah, Bu. Nah, dari video tersebut dapat kita ketahui hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda yang dapat dilihat melalui persamaan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, atau massa benda dikali percepatan. Ketika massa suatu benda diperkecil, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin besar. Percepatan dari benda tersebut juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika massa suatu benda diperbesar, maka gaya yang bekerja padanya semakin kecil, dan percepatan benda tersebut juga semakin kecil. Intinya, gaya berbanding lurus dengan percepatan benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Nurul, kelompok 2 diketuai oleh Rizka, dan kelompok 3 diketuai oleh Putri ya. Baik, Bu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, akan Ibu kirimkan di grup kelas. Sebentar ya. Sudah Ibu bagikan di grup kelas kita, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu secara berkelompok. Silahkan kalian lakukan percobaan yang terdapat pada LKPD tersebut. Kemudian diskusikan secara berkelompok. Untuk mempermudah kalian di sini, Ibu akan menampilkan gambar ilustrasi dari percobaan yang terdapat pada LKPD Hukum Gerak Newton pada bidang datar. Untuk anak Ibu Desi, bantu share screen, Nak. Nah, dari gambar ini kalian bisa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu akan memberikan waktu kalian berdiskusi selama 10 menit ya. Terima kasih Desi, bisa ditutup share screen-nya. Diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Sudah 10 menit ya waktunya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Baik, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bahwa karena bidang kasar tersebut, maka ada 2 kemungkinan yang dialami benda, yaitu benda diam dan benda bergerak horizontal atau sejajar bidang. Pada gambar, arah gaya tarik atau gaya dorong adalah ke kanan, sehingga apabila benda bergerak, maka arahnya juga ke kanan. Dengan demikian, arah perpindahan benda juga ke kanan. Oleh karena itu, gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif dan yang ke kiri bernilai negatif. Pada kondisi gambar kedua dan ketiga, kemungkinan gerak benda yaitu benda diam, benda bergerak horizontal, atau benda mengalami gerak vertikal ke atas. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dipersilahkan. Baik, saya akan mewakili kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, untuk langkah yang pertama itu, sebuah benda terletak pada bidang datar kasar didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F, maka ketika kita mendorong atau menarik suatu benda secara horizontal ke kanan misalnya, memiliki konsep gerak yang sama, di mana gaya F yang dialami benda adalah sama-sama ke kanan, sehingga persamaan gerak yang dihasilkan akan sama. Nah, untuk langkah yang kedua, suatu benda yang terletak pada bidang datar kasar ditarik dengan gaya miring ke atas, yang tadi telah ditampilkan pada gambar, karena vektor F membentuk sudut sebesar alfa terhadap arah mendatar, maka F dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dihasilkan gaya cos alfa yang arahnya ke
kanan dan gaya F sin alfa yang arahnya ke atas. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Untuk gambar yang pertama, Bu, itu ada sebuah benda yang terletak pada bidang kasar, kemudian didorong dengan gaya sebesar F. Maka ketika didorong, suatu benda secara horizontal bergerak ke kanan. Misalnya bergerak ke kanan. Nah, itu memiliki konsep gerak yang sama di mana gaya F yang dialami benda adalah sama-sama ke kanan, sehingga persamaan gerak yang dihasilkan akan sama. Dan karena bidangnya kasar, maka ada dua kemungkinan yang akan dialami benda, yaitu benda diam dan benda bergerak secara horizontal atau sejajar dengan bidang. Apabila benda setelah diberi gaya F mendatar pada bidang kasar, keadaan benda tetap diam, maka gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek statik. Sedangkan apabila setelah diberi gaya tarik atau gaya dorong F, bendanya bergerak, maka benda mengalami percepatan atau harga A-nya tidak sama dengan 0, dan gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek kinetis. Untuk gambar yang kedua, itu suatu benda yang terletak pada bidang datar kasar yang diberi gaya yang ditarik dengan gaya miring ke atas seperti pada gambar tadi. Karena vektor F membentuk sudut sebesar alfa terhadap arah mendatar, maka dihasilkan gaya F cos alfa yang arahnya ke kanan dan gaya F sin alfa yang arahnya ke atas. Pada kondisi ini ada 3 kemungkinan gerak benda, yaitu diam, benda bergerak horizontal, atau benda mengalami gerak vertikalnya ke atas. Namun, yang sering terjadi adalah benda diam di atas bidang kasar dan bergerak horizontal, sama seperti gambar pertama tadi. Pada benda yang diam di atas bidang datar yang kasar, selalu bekerja gaya statik. Sedangkan untuk gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak pada bidang datar licin, itu yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dan jawaban yang paling lengkap itu disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kita berikan dulu aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, dari hukum 2 Newton ini kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada satu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kira-kira sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah ya tentang materi kita pada hari ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jumpa lagi kita minggu depan ya.